Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kayaknya pada kurang semangat nih, kita ice breaking dulu yuk. Ayo, coba berdiri semuanya ya, berdiri. Kalian bisa nggak ice breaking yang tangan ke atas menggapai bintang? Bisa Bu? Ya. Ayo kita praktekkan, dengerin musiknya ya, kita nyanyi sama-sama. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di atas bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kenapa sih kita harus belajar? Biar pintar Bu. Betul sekali. Karena belajar membuat kita semakin pintar. Jadi kalian jangan malas belajar ya, tetap semangat. Ya, Bu. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sekarang Ibu absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Coba lihat kanan kirinya. Masuk semua Bu. Pinter, anak-anak Ibu hebat semua ya, pada rajin-rajin. Ya Bu. Hari ini kita belajar tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih hak asasi manusia itu? Ada yang tahu nggak? Belum Bu. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dari sejak lahir yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat pada setiap manusia sebagai manusia. Ciri-cirinya, Ibu akan tuliskan.
Nah, anak-anak, ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, tidak dapat dicabut, artinya melekat sejak lahir, tidak bisa diambil negara. Yang ketiga, individual, artinya hak-hak saling bergantung, tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, saling terkait, pemenuhan satu hak. Yang keempat, saling terkait, artinya pemenuhan satu hak mendukung hak lain. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menghormati hak asasi manusia yang lain. Itu di belakang, Bu. Bagusnya mana ya? Apakah kalian tahu pasal hak asasi manusia itu ada di undang-undang ayat berapa? Pasal berapa? Gak ada yang tahu ya? Nah, jadi hak asasi manusia itu terdapat dalam pasal 28B. Artinya yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, Ibu di sini punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ibu akan bacakan pasal-pasal ya. Yang pertama ada pasal 28, ada hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada pasal 28B yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga ada pasal 28C yang berbunyi, 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga ada pasal 28D yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keempat ada pasal 20. Yang kelima ada pasal 28E yang berbunyi, setiap orang bebas menurut agama dan beribadah sesuai menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, dan meninggalkan serta berhak kembali. Yang keenam pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ke-8 ada pasal 28G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan
harga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kesembilan, pasal 28H berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ke-10, pasal 28I berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang ke-11, pasal 28J berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah kalian sudah paham? Sudah pasal-pasal? Sudah. Nah, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar itu ada 5. Yang pertama, universalitas. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, tanggung jawab negara. Artinya, negara wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Yang ketiga, non-diskriminasi. Artinya, dilarang perlakuan berbeda suku, agama, ras, gender, atau keyakinan politik. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang. Artinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang kelima, ada non-derageable. Artinya, beberapa hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, di sini ada contoh pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kan Ibu udah bacakan nih pasal-pasalnya. Kalian nanti jawab ke depan ya. Ya, Bu.
Ayo, siapa yang bisa maju? Nomor 1 dan 2. Saya Bu. Ya, silakan Vicky. Dibaca dulu jenis pelanggarannya apa yang nomor 1. 1. Diskriminasi berdasarkan suku atau ras atau agama atau gender Bu. Ya, betul. Pasal yang dilanggar pasal berapa? Silakan ditulis. Pasalnya. Sudah Bu. Sudah. Yang kedua apa? Penyiksaan atau kekerasan fisik. Nah, itu terjadi di pasal berapa anak-anak? Pasal 28G Bu, ayat 2. Ya, betul. Tulis. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Vicky. Ya, Bu. Tepuk tangannya, anak. Jadi jenis pelanggaran yang nomor 1 itu diskriminasi berdasarkan suku atau ras atau agama atau gender. Ini melanggar pasal 28I ayat 1. Yang kedua, penyiksaan atau kekerasan fisik. Ini melanggar pasal 28G ayat 2. Yang nomor 3 sama 4, ayo siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Desa maju silakan. Jenis pelanggarannya yaitu putus sekolah karena biaya Bu. Ya, pasal yang dilanggar itu pasal berapa, Desa? 31 ayat 1 Bu. Ya, benar. Maaf Bu, salah. Gak apa-apa, namanya belajar. Terus yang kedua jenis pelanggarannya pelanggaran privasi atau sebar foto tanpa izin. Pasal yang dilanggar Pasal 28G ayat 1. Ya, betul. Sudah Bu. Ya, terima kasih Desa. Ya. Tangannya dong. Terima kasih yang sudah berani maju ya. Halo. Ya, Bu. Nah, yang nomor 3 ini jenis pelanggarannya putus sekolah karena biaya. Ini sebenarnya melanggar pasal 31 ayat 1. Namun sangat banyak terjadi di Indonesia yang anak-anak putus sekolah karena orang tuanya tidak punya biaya. Nah, yang nomor 4 itu pelanggaran privasi atau sebar foto tanpa izin. Ini melanggar pasal 28G ayat 1. Kalian sudah mengerti pelajaran kita hari ini? Sudah Sudah Bu. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak Ada, ada. Bu. Berarti sudah mengerti semua ya? Sudah Bu. Nah, kalian di rumah nanti dipelajari lagi materi kita hari ini supaya tidak lupa, biar ujiannya nanti kalian dapat nilai 100 semua. Ya Bu. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yang dapat diambil yaitu yang pertama, hak asasi manusia diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai 28J setelah amandemen kedua tahun 2000. Yang kedua, negara berkewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Kita tidak boleh saling menghina satu sama lain, karena kita juga hidup bermasyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, beberapa hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
kebebasan dalam memilih agama. Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah berani maju. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.